Kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu, ya Tuhan Allah kami, yang kami panggil Bapa dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Karena kami menyadari betapa besar kasih dan kemurahan-Mu yang Kau curahkan bagi kami semua dari hari ke hari sampai pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau mendengar firman-Mu. Urapi firman-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Urapi hamba-Mu yang menjadi saluran berkat firman-Mu. Dan urapi seluruh jemaat yang hadir di tempat ini dan yang bergabung dari rumahnya masing-masing. Biar Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami semua, dan firman Tuhan menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam semuanya Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang penuh kasih dan tidak pernah meninggalkan kita sampai saat ini. Apapun situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi, Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan penuh kasih dan rahmat bagi kita semua. Pagi hari ini kita akan membuka kitab Nabi Yesaya pasal 1. Kita mulai membaca sekarang dalam ayat 21 sampai ayat 31. Yesaya pasal 1
ayat 21 sampai 31. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian bisa mengikuti pembacaan ini dan memperhatikan ayat-ayat yang kita baca. Di sini berikutnya hukuman atas Yerusalem. Bagaimana ini? Kota yang dahulu setia, sekarang sudah menjadi sundal. Tadinya penuh keadilan dan di situ selalu berdiam kebenaran, tetapi sekarang penuh pembunuhan. Perakmu tidak murni lagi dan arakmu bercampur air. Para pemimpinmu adalah pemberontak dan bersekongkol dengan pencuri. Semuanya suka menerima suap dan mengejar sogok. Mereka tidak membela hak anak-anak yatim, dan perkara janda-janda tidak sampai kepada mereka. Sebab itu, demikianlah firman Tuhan, Tuhan semesta alam, yang maha kuat, pelindung Israel. Aku akan melampiaskan dendamku kepada para lawanku dan melakukan pembalasan kepada para musuhku. Aku akan bertindak terhadap engkau, dan aku akan memurnikan perakmu dengan garam soda, dan akan menyingkirkan segala timah daripadanya. Aku akan mengembalikan para hakimmu seperti dahulu, dan para penasehatmu seperti semula. Sesudah itu engkau akan disebut kota keadilan, kota yang setia. Sion akan kubebaskan dengan penghakiman yang adil, dan orang-orangnya yang bertobat akan kubebaskan dengan tindakan yang benar. Tetapi orang-orang yang memberontak dan orang-orang berdosa akan dihancurkan bersama dengan orang-orang yang meninggalkan Tuhan dan akan habis lenyap. Sungguh, kamu akan mendapat malu karena pohon-pohon keramat yang kamu inginkan, dan kamu akan tersipu-sipu karena taman-taman dewa yang kamu pilih. Sebab kamu akan seperti pohon keramat yang daunnya layu, dan seperti kebun yang kekurangan air. Maka yang kuat menjadi seolah-olah kapas, dan pekerjaannya menjadi seolah-olah bunga api. Keduanya menimbulkan api, dan tidak ada yang dapat memadamkan. Nah, saudara-saudara yang kekasih, dari ayat-ayat yang kita baca ini, saya akan kembali mengangkat topik yang sama, yaitu seruan pertobatan bagian 3. Kalau minggu lalu itu seruan pertobatan bagian 2. Sekarang ini adalah bagian ketiga. Walau topiknya berkata hukuman atas Yerusalem, tapi ini bukan berisi hukuman untuk selama-lamanya. Tapi ini berisi yang merupakan satu koreksi dari Tuhan terhadap umatnya yang sudah meninggalkannya. Ayat-ayat ini berisi isi hati Tuhan yang merupakan keluhannya, merupakan kekesalan dari Tuhan karena seluruh umatnya yang tadinya dibanggakannya, yang sudah diambilnya dari perbudakan di Mesir dan menjadikan mereka satu bangsa yang berwibawa hanya dalam satu malam. Tapi ketika mereka mulai berjaya, yang mereka tinggalkan adalah yang mereka lakukan adalah meninggalkan Tuhan dan mencondongkan hatinya kepada berhala-berhala dan tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Lalu kemudian Tuhan ingatkan mereka dalam ayat yang ke-21, bagaimana ini kota yang dahulu setia sekarang sudah menjadi sundal. Jadi sebenarnya ini berisi tentang apa yang mau diingatkan oleh Tuhan pada orang-orang Yehuda, penduduk Yerusalem, bahkan kepada seluruh Israel. Tuhan mengingatkan kepada mereka, bagaimana ini
Kalau bahasa Inggris mengatakan how tragic the once faithful city has become prostitute. Jadi mengapa kota yang dahulu setia sekarang telah menjadi prostitusi atau menjadi sundal? Tuhan sebenarnya menyesal karena Israel dan seluruh penduduk Yerusalem pada waktu itu merupakan satu kerajaan yang begitu berjaya pada zaman Raja Daud sampai pada zaman pemerintahan Raja Salomo. Israel begitu terkenal sebelum mereka terpecah, begitu terkenal sampai ke negeri-negeri yang jauh. Alkitab juga menerangkan bahwa Ratu negeri Seba yang dari Ethiopia pun datang ke Yerusalem karena dia telah mendengar tentang kejayaan Yerusalem, tentang kemegahan kerajaan Yerusalem dan tentang bait Allah serta semua pengajaran-pengajaran yang ada di dalamnya. Apa yang menarik bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan lain itu datang ke Yerusalem ketika mereka mendengar semuanya itu? Yang menarik hati mereka adalah karena diberitakan bahwa Tuhan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel telah turun tangan dan melakukan perkara besar sehingga melepaskan orang Israel dari perbudakan di Mesir, menuntun mereka menyeberangi Laut Merah atau Laut Tiberau. Kemudian bagaimana Tuhan berperkara dengan orang Israel di padang gurun, dan ketika mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka diperhadapkan dengan peperangan yang luar biasa. Tapi Allah telah berperang ganti mereka sehingga semua musuh-musuh mereka taklukkan. Padahal pada zaman itu kerajaan-kerajaan yang menduduki tanah Kanaan adalah kerajaan-kerajaan yang luar biasa. Mereka punya kota-kota yang berkubu, mereka punya tentara-tentara yang terlatih. Tapi sekarang ketika bangsa Israel itu datang dan berperang melawan mereka, orang-orang Israel ini bukan orang-orang yang dilatih secara khusus ketika mereka lahir, dilatih untuk berperang. Mereka hanya dilatih oleh Tuhan untuk percaya pada Tuhan. Mereka dilatih oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang yang luar biasa dan menggantungkan pengharapan mereka sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Dan ketika Israel benar-benar menjadi satu kerajaan di tanah Kanaan, yaitu kerajaan Israel yang kemudian terpecah menjadi kerajaan Israel Utara dan kerajaan Yehuda, maka Tuhan ingatkan mereka dengan firman-Nya, karena mereka tadinya adalah kota yang setia, mengapa sekarang menjadi prostitusi atau menjadi sundal? Apa yang dimaksudkan oleh Tuhan mereka telah menjadi sundal? Yang tadinya mereka hanya menyembah kepada Tuhan, sehingga Tuhan bertindak bagikan suami kepada mereka dan menyayangi mereka bagikan suami menyayangi istrinya. Tapi ketika orang Israel di Yehuda dan seluruh penduduk Yerusalem meninggalkan Tuhan, mereka menyembah kepada berhala-berhala itu di hadapan Tuhan bagaikan persinahan secara rohani, karena spirit mereka, penyembahan mereka, segala sesuatu yang mereka lakukan hanya kepada berhala-berhala, dan Tuhan telah mereka tinggalkan. Kalau ada nabi-nabi yang dibangkitkan oleh Tuhan untuk mengingatkan mereka tentang dosa yang mereka lakukan, nabi-nabi itu dikejar untuk dibunuh, dan bukan sedikit yang dibunuh di Yerusalem pada waktu itu, pada zaman-zaman itu setelah Israel murtad dari Tuhan. Karena itu Tuhan sangat menyesal melihat mereka. Namun demikian Tuhan tetap mengasihi mereka sehingga mengingatkan mereka dengan perkara ini. Perakmu sudah tidak murni lagi dan arakmu sudah bercampur air. Ini mengingatkan mereka bahwa mereka sudah tidak murni lagi. Tadinya mereka adalah bangsa yang dimana bersarang kebenaran, kata firman Tuhan, kota keadilan, dan di sana bersarang kebenaran atau berdiam kebenaran. Tapi sekarang mereka telah berubah setia, dan yang terjadi di mana-mana adalah pembunuhan.
semua dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin Israel dan seluruh penduduknya, oleh pemimpin-pemimpin Yehuda dan seluruh penduduknya, inilah yang menyedihkan hati Tuhan. Karena sudah jelas, bila mereka tetap tinggal dalam kejahatan dan dalam dosa seperti ini, mereka terhilang selamanya dari Tuhan, maka Tuhan tidak mungkin bersekutu dengan mereka. Tapi Tuhan ingatkan mereka, sehingga Tuhan menegur mereka dengan teguran yang begitu keras dari firman Tuhan ini. Pemimpin-pemimpinmu adalah pemberontak dan bersekongkol dengan pencuri, dan semuanya suka menerima suap dan mengejar sogok. Mereka tidak membela hak-hak anak yatim, dan perkara janda-janda tidak sampai kepada mereka. Ini yang dikatakan oleh firman Tuhan mengenai keadaan pemimpin-pemimpin Yehuda dan Yerusalem dan seluruh rakyatnya yang hatinya sudah tidak melekat pada Tuhan. Mereka telah meninggalkan kesetiaan, mereka telah mengesampingkan keadilan, dan mereka telah menolak kebenaran. Itu yang mereka lakukan. Sebaliknya Alkitab berkata, mereka suka memberontak, mereka bersekongkol dengan pencuri, mereka mengejar suap, mereka mengejar sogok, menerima suap, mengejar sogok, dan itulah yang mereka lakukan, kata firman Tuhan. Sungguh ayat-ayat ini memberitahukan bagi kita betapa jauhnya umat Tuhan telah lari dari kebenaran. Nah, kalau kita hubungkan dengan kondisi dunia di mana kita hidup sekarang ini, model dunia sekarang ini hampir sama dan mungkin lebih jahat dari orang-orang yang pernah ada di Yerusalem pada waktu itu. Nah, itulah sebabnya gereja Tuhan ditempatkan di bumi ini untuk menyatakan tentang kesetiaannya di hadapan Tuhan, menyatakan tentang kesetiaannya kepada sesamanya di atas bumi ini, sehingga model yang sebenarnya yang diinginkan oleh Tuhan yang mau dibentuknya di atas bumi ini bisa terlihat melalui kehadiran anak-anak Tuhan di atas bumi ini. Kita perlu mengoreksi diri kita sendiri dan juga melihat ke sekeliling kita. Jangan-jangan juga kita adalah salah satunya yang sudah meninggalkan kesetiaan. Kalau itu adalah saya, kalau itu adalah saudara-saudara, maka Alkitab meminta kembalilah kepada kesetiaan. Kalau kita membaca ayat ini, bahwa mungkin juga ada di antara saudara-saudara yang mengikuti siaran ini atau yang ada di sini yang sudah meninggalkan keadilan, maka Alkitab meminta kembalilah kepada keadilan. Kalau ada di antara kita yang sudah menolak kebenaran, maka Alkitab meminta kembalilah kepada kebenaran. Dan berdoalah untuk Indonesia, supaya Indonesia semakin hari semakin dipulihkan, dan kesetiaan akan ada di bangsa ini, di mana setiap rumah tangga akan setia kepada pasangannya dan hanya bisa dipisahkan oleh kematian, di mana setiap hubungan akan tetap setia satu sama lain dan saling memberi dukungan, saling menguntungkan satu sama lain, dan tidak ada yang saling memanfaatkan. Biarlah itu terjadi pada bangsa Indonesia yang kita kasihi ini dan kepada kita semua. Kalau kita memulainya, maka semuanya itu bisa terjadi di atas bumi ini. Bahkan kita lihat juga yang ada di sini, hanya kebenaran firman Tuhan, hanya kebenaran dari Allah yang dapat membawa umatnya kepada keselamatan dan dapat membawa satu bangsa kepada keselamatan. Karena Alkitab berkata, kebenaran meninggikan derajat bangsa, tapi dosa adalah noda bangsa. Di mana-mana telah terjadi pengkhianatan di atas bumi ini, di mana-mana telah terjadi pelanggaran hukum, tetapi walaupun demikian Tuhan tetap ingatkan dengan firman-Nya agar semua orang kembali kepada kebenaran.
Dan sekarang kalau kita mau lihat apa yang dikatakan dalam ayat-ayat yang kita baca ini, dalam ayat yang ke-24, sebab itu demikianlah firman Tuhan, Tuhan semesta alam yang maha kuat pelindung Israel. Aku akan melampiaskan dendamku kepada para lawanku dan melakukan pembalasan kepada para musuhku. Dan aku akan bertindak terhadap engkau dan akan memurnikan perakmu dengan garam soda dan akan menyingkirkan segala timah daripadanya. Ayat ini berarti apa yang difirmankan oleh Tuhan. Lawan-lawan Tuhan pun yang nanti akan berperang melawan orang Israel dan menjadikan mereka budak, Tuhan juga akan menjadi lawannya. Kenapa? Karena lawan-lawan orang Israel, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan pada waktu itu, ketika mereka menaklukkan Israel, menaklukkan Yehuda dan penduduk Yerusalem, mereka bertindak begitu kejam juga pada umat Tuhan. Sampai bait Allah pun mereka rampok semuanya. Isi bait Allah, emas, perak yang ada di dalamnya, dan seluruh perkakas yang bernilai, mereka rampas semuanya dan mereka bawa kepada kuil-kuil berhala di tempat di mana mereka ada. Dan bagi Tuhan ini adalah sesuatu yang tidak adil sama sekali. Karena orang-orang yang menaklukkan Israel, menaklukkan Yehuda pada waktu itu, berpikir bahwa mereka sanggup karena bantuan dewa-dewa mereka, maka mereka pun dihukum oleh Tuhan. Karena yang harus ditinggikan adalah Tuhan semesta alam, Allah Ibrahim, Allah Ishak dan Allah Yakub. Dialah Tuhan Allah Israel yang bertindak dengan adil dan bijaksana di sini. Kemudian Alkitab berkata, aku akan bertindak terhadap engkau dan memurnikan perakku dengan garam soda. Proses yang dari Tuhan yang mungkin menyakitkan itu, kadang-kadang tidak semuanya adalah akhirnya tidak baik. Kadang-kadang itu adalah baik pada akhirnya. Karena Tuhan hanya bermaksud di sini mengizinkan orang Israel mengalami kesakitan, mengizinkan penduduk Yerusalem dan seluruh Yehuda mengalami kesakitan-kesakitan. Mereka dijadikan tawanan perang, mereka dibawa jauh dari tanah air mereka, dan Tuhan mendidik mereka, Tuhan melatih mereka baik di Babel, di Media Persia, dan yang ada di Asyur, dimanapun orang Israel ada. Di situ Tuhan sedang bertindak untuk menyadarkan mereka agar mereka kembali kepada Tuhan. Jadi kita ingat, kalau kepada orang Israel Tuhan sudah bertindak sedemikian rupa, tapi isi hati Tuhan penuh dengan kasih terhadap mereka, begitulah Tuhan sekarang ini, bahkan lebih lagi. Kalau kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita mengalami proses karena Tuhan bermaksud mau memurnikan kita, maka itu adalah berarti kasih Tuhan begitu besar bagi kita. Karena itu jangan meninggalkan Tuhan ketika kita berada dalam kesulitan. Jangan mempertanyakan Tuhan, jangan meragukan Tuhan. Kalau kita mengalami kerugian-kerugian secara mendadak dan diperhadapkan dengan situasi-situasi yang penuh dengan kesulitan, karena di situ Tuhan mau melatih kita, mau memurnikan iman kita, sehingga yang ada dalam kehidupan kita hanya bergantung sepenuhnya pada Tuhan, sepenuhnya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kita mau hidup untuk Tuhan, kita mau mati untuk Tuhan, sehingga baik hidup maupun mati kita semua adalah milik Tuhan. Tuhan inginkan orang-orang percaya untuk tetap setia pada Tuhan, apapun kondisi yang dialaminya. Kalau orang-orang Yehuda dan penduduk Yerusalem serta seluruh Israel, mereka melupakan Tuhan, mereka berubah setia pada waktu mereka mengalami kemakmuran. Jadi berhati-hatilah saudara-saudari kekasih dalam Tuhan Yesus, karena Alkitab berkata berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Kalau kita sadar berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, maka semakin kita diberkati oleh Tuhan, semakin kita sukses, semakin kita mengasihi Tuhan,
semakin kita sukses, semakin kita mencari Tuhan, semakin kita diberkati, semakin kita mengagungkan Tuhan. Karena Tuhanlah yang punya segala sesuatu, dan dari Tuhanlah berkat kepada setiap umat manusia di atas bumi ini. Alkitab berkata Tuhan menurunkan hujan baik kepada orang benar maupun kepada orang tidak benar, kepada orang jahat dan kepada orang baik. Semua orang di atas bumi ini mengalami situasi-situasi dan musim-musim yang silih berganti yang teratur dengan begitu baik. Perputaran waktu siang dan malam dialami oleh semua orang di atas bumi ini, dan Tuhanlah yang melakukannya, baik kepada orang jahat maupun pada orang baik, baik kepada orang berdosa maupun pada orang benar. Semua diberikan oleh Tuhan matahari yang sama, semua diberikan oleh Tuhan siang dan malam yang sama, dan menjalani hari-hari yang sama, dan berkat semua datang dari Tuhan. Karena itu Tuhan inginkan setiap orang untuk kembali pada Tuhan dan mengagungkan Tuhan. Bangsa-bangsa yang menawan orang Israel, mereka kemudian ditaklukkan. Mereka kemudian ditaklukkan karena Tuhan juga melampiaskan dendamnya kepada mereka. Sebab mereka adalah orang-orang yang beranggapan bahwa dewa yang mereka sembah yang membuat mereka jaya. Padahal Tuhan yang memberi kesempatan bagi mereka untuk menawan penduduk Yehuda dan Yerusalem dengan tujuan mau memurnikan iman, sikap hati, kesetiaan orang-orang Yehuda dan Yerusalem yang sudah berubah di hadapan Tuhan. Tuhan tidak mau kita meninggalkan Tuhan, dan jangan pernah menjual hak kesulungan kita seperti yang dilakukan oleh Esau, oleh karena kenikmatan dunia yang hanya sebentar. Kita semua harus sadar bahwa dari hari ke hari hidup kita semakin bertambah tua. Ketika kita lahir sampai sekarang ini, hari-hari kita semakin berkurang karena setiap orang sedang menuju hari kematian yang sudah pasti menurut firman Tuhan. Tapi jangan takut menyikapi semua itu dan menghadapi semua itu. Kalau hidup kita adalah milik Tuhan, kematian hanyalah satu jembatan untuk kita berjumpa dengan Tuhan, asal kita setia. Kalau kita setia pada Tuhan, kita akan bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan-Nya. Ayat-ayat yang kita baca ini dikatakan di sini, Aku akan mengembalikan para hakimu seperti dahulu, dan para penasehatmu seperti sedia kala. Sesudah itu engkau akan disebutkan kota keadilan, kota yang setia. Ini adalah isi hati Tuhan yang sebenarnya kepada orang-orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, yang Tuhan maksudkan dengan membiarkan mereka mengalami kesulitan dan kesukaran sebagai satu cara untuk Tuhan memurnikan mereka. Maka kita berkata karena Tuhan bermaksud mengembalikan para hakim mereka seperti dahulu. Hakim-hakim orang Israel itu adalah hakim-hakim yang betul-betul percaya pada Tuhan. Hakim-hakim orang Israel sebelum mereka menjadi kerajaan, hakim-hakim orang Israel itu adalah hakim-hakim yang luar biasa. Mereka selalu bertindak dengan adil, mereka selalu bertanya pada Tuhan, mereka selalu berdoa dan meminta tanda dari Tuhan. Dan Tuhan mau kembalikan orang Israel memiliki hakim-hakim seperti yang sedia kala, yang berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sesuai dengan nilai-nilai kerajaan surga. Sampai sekarang ini Tuhan juga masih berusaha, masih mencari orang-orang yang dapat dipakainya di atas bumi ini. Karena seluruh kerajaan dunia itu tercipta dan ada oleh karena Tuhan yang menentukan batas-batasnya. Alkitab berkata bahwa Tuhan yang menentukan batas-batas suku-suku bangsa, batas-batas kerajaan, dan tidak ada kerajaan yang ada kalau bukan karena restu dari Tuhan. Nah, oleh karena itu Tuhan juga mau melahirkan pemimpin-pemimpin yang luar biasa yang takut akan Tuhan, dan mau melahirkan hakim-hakim
yang menjadi hakim atas tiap-tiap kerajaan dan tiap-tiap bangsa seperti yang diinginkan oleh Tuhan, supaya dunia ini benar-benar menjalankan kehidupan yang setia dan adil dan tetap berdiri tegak dalam kebenaran sampai selama-lamanya. Satu hari Yesus Kristus akan datang dan memerintah dunia, kata firman Tuhan. Tapi sebelum itu terjadi, Tuhan masih terus bekerja untuk membangkitkan para pemimpin yang adil, hakim-hakim yang adil, penasehat-penasehat mau seperti semula. Penasehat-penasehat itu sangat diperlukan dalam semua kerajaan. Orang-orang Israel kan mereka menghadapi peperangan, raja-rajanya meminta nasihat kepada para penasehat. Penasehat itu telah berdiri di samping raja-raja atau paling tidak sedikit di bawah raja-raja. Dan penasehat-penasehat itu sangat diperlukan untuk menyampaikan ide-ide kreatif, masukan-masukan luar biasa, masukan-masukan yang jitu, yang benar-benar bila diterapkan akan tepat sasaran dan akan membuat kerajaan-kerajaan berjaya, khususnya kerajaan Israel, Yehuda dan Yerusalem. Kalau mereka menerima nasihat-nasihat yang benar dan yang membangun. Para penasehat Daud itu adalah penasehat-penasehat yang luar biasa, sehingga kerajaan Daud berjaya dan sangat ditakuti oleh bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Para penasehat Salomo adalah penasehat-penasehat yang luar biasa, sehingga seluruh rakyatnya menghormati Raja Salomo. Dan semua orang yang mendengar tentang Raja Salomo pun kagum, karena penasehat-penasehatnya luar biasa. Tapi ketika Salomo mati dan Rehabeam bangkit memimpin Yehuda dan Yerusalem, karena 10 suku di utara telah memilih Yerobeam menjadi raja bagi mereka, maka penasehat-penasehat pun diminta oleh Rehabeam datang. Dan penasehat yang pertama, yang merupakan penasehat dari ayahnya, sudah menyampaikan sesuatu yang luar biasa. Tapi kemudian dia memanggil penasehat yang baru. Penasehat yang baru, orang yang masih muda itu datang. Bukan masalah muda atau tuanya, tapi apakah punya hikmat Allah, apakah orang takut akan Tuhan atau tidak, itu yang menjadi persoalannya. Dan orang ini memberikan satu nasihat yang menyuruh Rehabeam untuk semakin menekan penduduk Yehuda dan Yerusalem demi mengukuhkan kerajaannya. Sepintas itu terdengar baik, karena dia berkata, katakan kepada mereka, kelingkingku lebih besar daripada jempol ayahku, daripada pinggang ayahku. Berarti akhirnya dia menekan orang Israel, memperberat pajaknya dan seenaknya. Yang penting mereka harus takluk dan tunduk kepadanya. Dan ini adalah kehancuran bagi seluruh kerajaan Israel. Ini adalah kehancuran dari satu tujuan yang luar biasa. Ini adalah kehancuran dari wibawa yang sudah terbangun dari generasi ke generasi. Karena penasehat-penasehat yang bangkit bukannya membawa kepada kebenaran, tapi menjerumuskan kepada kehancuran. Nah, sekarang Alkitab berkata, Tuhan mau bangkitkan penasehatmu seperti semula. Karena penasehat-penasehat yang harus memberikan masukan dan koreksi itu adalah sangat diperlukan, asal sejalan dengan firman Tuhan. Sesudah itu engkau akan disebut kota keadilan, kota yang setia. Ini hal yang luar biasa. Mengapa? Karena kota yang sudah disebut prostitusi, yang sudah meninggalkan kesetiaan, akan disebut kembali kota yang setia. Tuhan inginkan ini terjadi bagi penduduk Yerusalem dan seluruh Yehuda, bahkan seluruh Israel. Nah, sekarang saya mau bawa pikiran saya dan saudara-saudara di sini. Kalau hati Tuhan adalah modelnya seperti ini, yang diinginkannya berarti adalah pertobatan dari setiap orang. Kalau orang-orang bertobat pada Tuhan, maka itu diinginkan oleh Tuhan, sangat disenangi oleh Tuhan. Karena itu Alkitab berkata pertobatan lebih baik daripada persembahan. Walau persembahan itu penting, tapi pertobatan lebih penting.
Karena Tuhan mau orang bertobat kepada Tuhan. Dan Tuhan inginkan orang Israel, penduduk Yerusalem dan seluruh penduduk dunia kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Tapi ada pengalaman mengatakan begitu, tapi orang-orang yang memberontak dan orang-orang berdosa akan dihancurkan bersama-sama. Dan orang-orang yang meninggalkan Tuhan akan habis lenyap. Sungguh kamu akan mendapat malu karena pohon-pohon keramat yang kamu inginkan. Dan kamu akan tersipu-sipu karena taman dewa-dewa yang kamu pilih. Sebab kamu akan seperti pohon keramat yang daunnya layu, dan seperti kebun yang kekurangan air. Maka yang kuat akan menjadi seolah-olah kapas, dan pekerjaannya menjadi seolah-olah bunga api. Keduanya menimbulkan api dan tidak ada yang dapat memadamkan. Ayat ini kalau kita baca sangat keras isinya. Tapi kembali kepada ayat yang ada di atasnya adalah Tuhan menginginkan pertobatan. Tuhan menginginkan pemulihan. Tapi bagaimana bisa Tuhan bertindak memulihkan kalau umatnya tetap mencondongkan hatinya kepada perkara-perkara yang sia-sia? Bagaimana bisa Tuhan mau memulihkan kalau hati umatnya tidak kembali kepada Tuhan? Jadi ayat-ayat ini sekali lagi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus bermaksud untuk membawa semua orang kembali kepada Tuhan, kembali kepada kesetiaan. Renungkan kembali, ketika saudara-saudara setia, masihkah setia seperti sedia kala sekarang ini? Ketika kita komitmen dengan keadilan sebelum ada apa-apa, masihkah kita adil? Masihkah kita setia? Masihkah kita pegang nilai-nilai kebenaran sampai saat ini? Karena sebenarnya Alkitab berkata, kita begitu berharga di matanya. Dan orang Israel, penduduk Yerusalem, semua Yehuda kehilangan nilainya karena mereka tinggalkan Tuhan. Sampai mereka dikatakan akan tersipu-sipu dan malu, akan menjadi seperti dewa-dewa, pohon-pohon keramat yang mereka anggap ada, tapi sebenarnya tidak ada ketika Tuhan bertindak dengan kekuatannya. Semua itu dilakukan oleh Tuhan dengan satu tujuan, agar semua orang kembali kepada Tuhan. Jadi saudara-saudari kekasih, Tuhan sediakan pemulihan. Kembalilah pada Tuhan. Ini seruan untuk bertobat. Tuhan sediakan kemuliaan. Kembalilah kepada kesetiaan. Setialah dalam rumah tangga masing-masing. Setialah dalam memelihara hubungan antara pemimpin dengan yang dipimpin. Setialah merawat hubungan. Setialah saling merangkul dan saling menaklukkan diri. Setialah satu dengan yang lain di atas bumi ini. Setialah menjaga kewibawaan, kehormatan orang lain. Setia dalam segala hal, karena itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Penduduk Yehuda, orang-orang Yerusalem, semua telah kehilangan nilai-nilainya. Tapi Tuhan inginkan mereka bertobat, karena Tuhan mau kembalikan mereka pada keadaan yang seperti sedia kala. Begitulah juga dengan sekarang ini. Firman Tuhan ini kiranya menyentuh hati kita semua dan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Kembali kepada kesetiaan, kembali kepada kebenaran, kembali kepada keadilan, kembalilah kepada Tuhan. Tuhan mengasihi kita semua. Dia menanti respon kita sebagai anak-anaknya, agar nilai-nilai kerajaannya bisa ditaruhnya lagi berdiam dalam diri kita, dalam rumah tangga kita, dalam masyarakat kita, dan dalam bangsa kita di atas bumi ini. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menuntun benih-benih kerajaan Allah ini agar tertanam di hati kami, dan kami semakin setia kepada Tuhan. Kami merenungkan hidup kami, dan kami kembali kepada Tuhan bila kami telah jauh dari Tuhan. Dan tolonglah semua orang-orang yang setia, setiap rumah tangga yang setia, setiap umat yang setia, setiap keluarga kita yang setia, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kasih damai sejahtera menaungi semuanya. Dan kami mohon, peliharalah semua anak-anakmu dimanapun berada.
Kalau ada yang sedang dalam pergumulan, tolonglah berikan jalan kelepasan. Dan kiranya Roh Kudus mengetuk setiap pintu hati kami, supaya kami selalu sadar dan selalu kembali kepada Tuhan yang mengasihi kami